2022 ini tahun karma, di mana orang akan memanen apa yang dia tanam. Banyak orang yang berebut tulang tanpa daging. Ngeri dunia. Saudara, pertemanan bisa bentek gara-gara uang. Rebutan berondong dong. Pernah nggak berantem berdua gara-gara Enggak lah ya. Kita sharing malah ya. Mas Tigor, Iya, Mak. Malam Natal mengisahkan Kristus lahir. Iya, Kristus lahir dengan sebuah kepastian, iya. sebuah amanah agung yang memberi pengharapan kepada semua umat. Iya. Mas Tigor, bisakah Mas Tigor bercerita kepada kita semua bahwa di setiap lekuk kehidupan anak manusia, separah, sepedih, sebagaimanapun tetap ada pengharapan? Iya. Kalau kita melihat kisahnya yang ada, kelahirannya Kristus ini, kita diajarkan tentang kesederhanaan. Terlahir bukan di tempat yang mewah, terlahir di dalam kandang domba. Nah, bagaimana seseorang jiwa baru, kehidupan baru ini dibekali dengan kita tidak membawa apa-apa loh. Ketika bayi lahir, misalnya Miss Tamara lahir, cepret gitu ya, nggak ada orang yang langsung diberkahi membawa televisi, membawa kulkas, membawa, nggak ada. Ini bahwa di sini ada garisnya. Ketika manusia datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Sama ketika nanti kita kembali ke surga pun tidak ada yang kita bawa kecuali keimanan kita. Di dalam kesederhanaan Kristus kita diajarkan seperti itu. Ketika Yesus mulai tumbuh, masuk, orang mengatakan seperti ini, kamu anak Mesias, kamu tidak usah kesini. Tapi apa? Dengan penolakan, Yesus tetap berusaha di situ. Luar biasa, Yesus itu menebus dosa kita tidak main-main. Yesus menebus dengan darah dan daging loh. Banyak pengajaran yang di situ kita lakukan. Nah, kita sebagai manusia, kita harus ngerti apa yang harus kita lakukan ke depannya sebagai manusia. Nah, di tahun ke depan, ini menurut Rawang ini sedikit aja ya menyimpang. Di tahun depan itu banyak orang yang berebut tulang tanpa daging. Tulang tanpa daging. Daging. Seharusnya yang kita kan merebutkan dagingnya. Ya. Tapi di tahun 2022 orang nekat-nekatan. Nggak peduli teman, nggak peduli ini keluarga, dia tega. Karena apa? Digelapkan. Nah, kita berharap bahwa kita setiap ajaran ya, kita mengambil segi positifnya. Kalau ini pelajaran yang baik, ayolah kita sebagai manusia melakukan kebaikan, apapun itu. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan besar, yang kecil aja. Misal, bagaimana kita menghargai seseorang. Kalau ada orang baik dengan kita ya jangan ngecewakan. Pernah mungkin Mak Inong, Mak Dewi, Mak Tamar pernah di posisi seperti itu. Aku udah baik dengan seseorang ini, tapi kenapa toh kok aku masih dikecewakan? Sama perjalanan Tuhan pada saat itu, sama perjalanan Yesus pada saat itu. Ditolak di tengah kampung halamannya sendiri, dia mewartakan kasih, dia ditolak. Bahkan dia dianggap pembohong ya. Dan Yesus itu pemaaf. Terbukti dari seorang pelacur yang pengen tobat, tetapi orang mengatakan kamu tidak berhak tobat. Tapi Yesus mengatakan oke lah. Maria Magdalena. Yang diterima Yesus ini. Jadi gini, kita harus belajar dari pesan-pesan, dari firman-firmannya, kita harus belajar di situ. Bahwa setiap manusia harus mempunyai yang namanya pegangan. Banyak kok orang yang sekarang ini kelihatannya dia beragama tapi dia tidak ada pegangan sama sekali. Karena apa? Agama sama sosialisasi ini harus klop. Dia pandai agama, sosialisasinya minus, dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bisa diterima. Dia
bisa sosialisasi, agamanya minus. Sosialisasinya juga amburadul. Misalnya contoh, aku sosialisasi, aku nyumbang sana, nyumbang ini. Tapi agama kita minus. Kita sosialisasi hanya untuk mencari nama. Kebanyakan orang seperti itu. Seperti yang kemarin saya amati, aku pengen datang di tempat bencana. Dia selfie. Oh iya. Seakan-akan bahagia. Terus ada lagi yang kemarin kejadian, tempat posko dibikin film. Ini empatinya gimana? Simpatinya kita gimana? Karena apa? Makin zaman maju, semakin hati manusia ini kayak gelap, Beku. buta. Kayak beku gitu Iya, ya. orangnya cari untung masing-masing, tidak memperdulikan ini orang lain harus seperti apa, kita ini harus apa yang kita berikan untuk orang lain. Sekarang kejam loh, apalagi kalau dengan masalah keuangan. Ngeri dunia. Saudara, pertemanan bisa bentek gara-gara uang. Iya, betul. Loh ini ndak hanya sebatas ngomong. Kejadian mungkin Mak Inong juga pernah, mungkin Mak Tamara juga pernah, mungkin Mak Dewi juga pernah. Hubungan apapun kalau sudah bentek perkara uang, Bisa selesai. hancur. Seperti kemarin ya Mas, di penghujung tahun kita kehilangan sepasang artis ya yang Iya. lagi sampai hari ini kasusnya belum selesai. Itu sungguh tragik ya. Cinta yang dibawa sampai akhir itu kita iri loh sebetulnya ya Mami Inong ya, Mami Tamara. Iya. Sampai akhir hayat memisahkan Cinta ya. sejati Tidak itu namanya, terpisahkan ya. Iya. Tetapi yang saya katakan tragis tadi adalah almarhum dan almarhumah sudah tenang di alam Iya. sana, tetapi yang di sini karena sesuatu hal masih eker. Padahal kalau simpulnya diluruskan, saling pengertian, saling menerima, saling memahami, selesai. Tetapi dari bulan apa sampai hari ini tidak selesai. Iya, itu seharusnya kesadaran kita ya, sudah kesadaran orang, apalagi orang meninggal. Orang kalau sudah berpulang ke Tuhan, jika ada masalah beban di dunia itu, sedihnya minta ampun. Kayak ada rasa aku belum ada penyelesaian di situ. Itu di dunia sana gitu bagaimana tuh Mas Tigor Beban, Mak. melihat apalagi itu keluarga yang dikasihi ya. Beban kita nangis, jangan kan orang yang sudah meninggal. Sekarang aja Mak Dewi aja lah. Mak Dewi ya masih hidup gitu ya, masih hidup. Mesti ada rasa, saudaraku kok saling berantem ya cuma gara-gara duit. Apa sih? Gitu. Kita mau cari duit 1 miliar 2 triliun sehari habiskan bisa. Membentuk hubungan ini yang sulit. Sama ketika orang yang sudah berpulang itu kayak melas, kayak terharu gitu. Kalau saya bisa dihidupkan kembali, bahkan tak ambil tok hartaku yang ada. Mungkin harapan orang meninggal itu seperti itu. Yang seharusnya sudah berpulang kita harus kirim doa, harus kita doakan terus menerusan. Ini sebenarnya kok sampai seperti ini. Kita yang hidup aja miris, Pak. Kita sesama hidup, Betul, ya, kita masih iya. hidup ya. Misalnya Mak Dewi ada masalah curhat sama Mak Inong gitu. Mak Dewi butuh doa. Kalau coba Mak Toli, nggak mau aku doakan kamu. Sakit hati enggak? Pastinya lah. Sedih, sama. lah. Sedih. Coba ya. kalau Mak, tak doakan, senajan Mak Muni, oke aja lah. Tapi hatinya marah, sama orang meninggal pun yang sudah berpulang juga seperti itu. Apa yang bagi kita ini mati, tidak ada ya. Tapi di sana itu dia bisa merasakan beban loh itu. Masih bisa merasakan ya? Masih Mas? bisa merasakan beban. Kayak rasa terharu. Kenapa toh? Dengan tak tinggal kok orang pada geger. Ontran-ontran. Apalagi ya. yang digegerin bukan haknya. Itu loh yang jadi pertanyaan. Itu lebih Iya. lebih tragis ya. Kita pribadi juga berpesan. Ini tidak untuk satu tujuan aja. Buat diri kita semua, buat saya pun pribadi. Janganlah sampai kita mengusik yang bukan hak kita. Kenapa toh kok manusia sering tidak ikhlas gara-gara sikap manusia itu sukanya mengusik orang. Sukanya aku pengen kurang terus. Bahkan misalnya ini punyanya, baju ini punya jenengan gitu. Ini tak usik. Saya ndak ada. Ya kalau Mak ini ikhlas, kalau ndak ikhlas, berapa besar dosa kita? Saya berpesan satu, lebih kita ini sadar. Itu aja. Nggak usah muluk-muluk. Karena apa? Kesadaran ini yang kurang. Kesadaran diri. Iya, maksudnya orang ya. kita harus sadar diri gitu. Kalau seperti kita membahas tadi Mas Tigor bilang banyak orang merebut
memperebutkan tulang, harusnya memperebutkan Daging. daging. Nah itu karena ambisi, dia membabi buta, kemudian tanpa pertimbangan dan direnungkan ya, semua hanya berebut-rebut padahal itu hanya sekedar tulang gitu Untuk ya. apa? Seperti anjing malah ya, rebutan tulang kan? Rebutan tulang. Iya, berebut tulang anjing. Kemudian Berebut Mas- yang tidak ada manfaatnya. Rebutan berondong dong. Pernah nggak berantem berdua gara-gara Enggak lah ya, kita sharing malah ya, Kita berbagi ya. canda ya. Dan itu Mas Tigor tahun 2022 itu apakah karena Mas Tigor di beberapa channel saya lihat Mas Tigor kan memprediksi akan terjadi bencana dan cobaan hidup yang lebih ngeri lagi di 2022. Apakah itu penyebab dari orang-orang saling berebut tulang padahal kan harusnya berebut daging? 2022 ini tahun karma, di mana orang akan memanen apa yang dia tanam. Kalau selama ini yang kita tanam baik, ya kita panennya baik. Kalau selama ini yang kita tanam negatif, hal negatif pula juga akan kembali ke kita. Dan saya berpesan kepada siapapun, tidak ada ceritanya kita mau nanam semangka kok bisa tumbuh yang lain, tidak bisa. Orang kalau nanam semangka, di situ jelas tumbuh rumput liar ya. Tapi kalau orang nanam rumput, bisa nggak di sekitarnya tumbuh semangka? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Nah, saya berharap buat siapapun teman-teman yang ditanamlah kebaikan, walaupun di kehidupan kita ini ada benalu-benalu, itu nggak apa-apa. Wajar lah, namanya orang hidup ada benalu, itu wajar. Dan 2022 ini ngeri. Orang semua panen, yang kemarin jahat semua kebuka. Yang tahun kemarin kayak menutup kasus gitu, semua kebuka. Ya ini mungkin cara Tuhan untuk ini loh. Tuhan kayak membiarkan dulu. Oleh sak polahmu lah. Kamu mau pengen apa sepolahmu. Ada saatnya, ada masanya, apa yang kamu lakukan itu kebuka. Nah, saya berpesan buat kita sendiri aja. Kita lebih hati-hati. Kalau kita tidak mau ditampar, kita nggak usah nampak. Itu simple kehidupan sebenarnya. Ya, memang pada dasarnya kehidupan itu simpel ya, Say. Iya, tergantung individunya. Kalau kita buat simpel ya jadi simpel, kalau kita buat susah jadi susah. Jadi ribet Jadi ya. harusnya kita harus selalu bersimpel ria. Oke. Nah, bisa ditambahin dong. Iya, seperti dikatakan Tigor, ya memang hidup itu sebetulnya simpel aja. Jadi seperti juga Tamara bilang ya. Iya. Kalau dibuat ruwet ya tetap ruwet ya. Iya. Seperti benang ya. Iya. Pokoknya yang penting saya rasa untuk tahun depan kita harus jadi orang selalu baik aja ya. Iya, pokoknya kita nanam karma baik terus aja sama Iya. selama Jadi hidup seperti kita gitu apa loh. yang katakan seperti apa orang Jawa. Kalau Iya. menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan juga kan. Sepanjang Sepanjang masa hidup masa kita, pasti. kita harus baik terus. Ya, Mas Tigor Iya, ya? benar. Panennya ya harusnya. Walaupun kita nggak panen di sini, nanti besok kita di sana bisa panen. Di mana? Aku tanya, aku ikut dong. Di mana? Di alam yang lain. Berarti sudah booking tempat. Jangan lupa ya, belumnya blok apa? Aku nggak booking tempat. Sekalian tak booking, kamu mau? Iya, ini memang harus dibikin happy, walaupun kehidupan kita tegang dan penuh huru-hara, ya mau nggak Iya. mau kita harus happy aja. Iya, kita harus menjadi diri kita sendiri Karena seperti tadi. karena kebahagiaan itu sebenarnya datangnya bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri gitu Itu loh. ya, Mama. Gimana diri kita itu bisa memanage supaya hari-hari kita itu bahagia gitu loh. Iya, ya, Mam. Walaupun kita mungkin serba kekurangan, mungkin kita hidup dengan kehidupan yang berbeda seperti aku dan dirimu gitu loh. Banyak kekurangannya kita ya. Iya, tapi kan kita Tapi harus kita buat memanage. happy aja ya. Iya, kita buat happy aja, buat seneng-seneng. Iya, Yang ikutin penting nggak alur, ngerugiin iya. orang lain gitu Betul, aja. betul. Betul. Itu yang membuat kita berbagi cerita selalu kangen sama Mama Tamara. Ah, yang bener aja. Ada pesan-pesan lagi, Mas Tigor? Sementara ya itu aja, nggak usah takut kita menanam kebaikan seperti apa. Ibarat pohon mangga, jika buahnya itu manis, mungkin
orang berusaha untuk mengambil pohon tersebut, entah dengan cara dilempar batu, entah dengan cara dipetik. Jika pohonnya berbuah manis, orang pasti akan datang ke pohon tersebut. Kalau pohonnya tidak bermanfaat, siapa yang mau? Jadi tetap menanamkan kebaikan walaupun kita dibalas dengan kejahatan. Ada firman-Nya, kalau kita ditampar pipi kanan, maka berikanlah pipi kiri. Oke, sebuah pesan di malam Natal yang luar biasa, para sahabat berbagi cerita. Yang pasti kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan yakinlah bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tidak pernah dibiarkan Tuhan begitu saja. Ingat, satu helai rambut kita terjatuh, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Sebab itu, di malam Natal ini kita bersama-sama mengucapkan, jagai terus iman kepercayaanmu, percayalah, di dalam situasi apapun, Tuhan tahu dan pasti kita akan menemukan solusinya. Tetap tinggal dan tunggu waktunya, segala sesuatu akan indah pada masanya. Saya Dewi Susilo. Saya Tiko Rotadan. Saya Inong di sini. Saya Tamara Jalan Raya. Sampai ketemu lagi di Berbagi Cerita, tempat saya berbagi cerita. Dadah! Dah.